أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أبو داود مدار السنة على 4 أحاديث حديثين الأعمال بالنيات وحديثين من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعنيه وحديثين الحلال بين والحرام بين وحديثين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي اللفظ عنه يكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث فذكرها وذكر بدل الآخر حادثا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال Abu Daud, dan berkata oleh Abu Daud, Midarus sunnati, bermula perputaran sunnah, ala 4 ahadis, itu sabit di atas 4 segala hadis. Bermula putaran sunnah itu sabit di atas 4 segala hadis. Mana-mana 4 hadis? Yang pertama hadis al-a'malu bin niyat, bermula segala perbuatan itu dengan niat. Dan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, itu meninggalkannya seseorang akan barang yang tidak penting ianya barang akannya seseorang. Meninggalkan barang yang tidak penting ianya barang akannya seseorang. Dan hadis al-halalu bainun, bermula halal itu nyata, itu jelas. Wal haramu bainun, dan bermula haram bainun, itu jelas. Dan hadis innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa tayyiban, yang tidak menerima ianya Allah kecuali akan yang baik. Wa fi lafdhin anhu, dan sabit pada lafaz anhu daripadanya Abu Daud, yakfil insana lidinihi, memadalah manusia, lidinihi bagi agamanya, 4 ahadisa oleh 4 segala hadis. Fadzakaraha, kemudian menyebut ianya Abu Daud akannya 4. Wadzakara badal akhir, dan menyebut ianya Abu Daud akan ganti yang akhir, akan hadis la yakunul mu'minu mu'minan, tidak adalah orang yang beriman itu orang yang beriman, hatta yarda, sehingga ridha ia bagi saudaranya, ma yarda li nafsih, akan barang yang meridha ia bagi dirinya. Akan barang yang meridha ia bagi dirinya. Jadi menyangkut dengan pembahasan yang telah lalu, iaitu menyangkut dengan pembahasan yang kedua, yang mana seluruh bab-bab fiqh kembali kepada kaedah. Kaedah. Maka dilihat disampaikan yang bahawa pondasi fiqh berlikat, pondasi fiqh yang mana kembali kepada paduk-paduk bawah kaedah. Jadi kemudian termasuk kalam Imam Ahmad dilihat. Tahu kan? Kalam Imam Ahmad
Likut. Usulul Islam ala salah satu hadis yang pun cari. Berarti pondasi Islam terletak pada tiga hadis. Likut. Ya. Pondasi Islam terletak pada 3 hadis. Berarti dalam 3 hadis Jadi dalam 3 hadis ini semuanya tersimpan hukum-hukum Islam. Maka waqala Abu Daud, berkata oleh Abu Daud, menurut Abu Daud, midarus sunnah ala arba'ati ahadis. Perputaran sunnah terletak pada 4 hadis. Makanya kalau kita sudah bisa dan mampu 4 hadis ini, maka secara otomatis kita itu sudah bisa dalam hal sunnah, sudah paham dalam hal sunnah. Kenapa? Karena hadis ini, 4 hadis ini adalah merupakan hadis umum, yang mana perputaran sunnah terletak pada 4 hadis ini. Hadis yang pertama adalah al-a'malu bin niat. Bermula segala perbuatan itu dengan niat. Jadi hadis al-a'malu bin niat cakupannya cukup banyak. Sehingga dari hadis al-a'malu bin niat keluar kaedah al-umuru bimaqasidiha. Bermula segala urusan itu dengan maksudnya urusan, dengan niatnya urusan. Makanya al-a'malu bin niat. Bermula segala perbuatan itu dengan niat. Intinya perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Hadis lengkapnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi intinya segala perbuatan itu dengan niat. Perbuatan duniawi yang pada dasarnya dia itu perbuatan duniawi bihusni niat, jadi dia itu perbuatan ukhrawi, perbuatan akhirat. Begitu juga sebaliknya, perbuatan akhirat dengan sebab buruk niat maka akan menjadi perbuatan duniawi. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah bisu'in niat yasiru min a'malid dunia. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang bentuknya dia itu perbuatan akhirat, dengan sebab buruk niat, tidak bagus niatnya, maka menjadi perbuatan dunia. Begitu juga wakam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunia. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang bentuknya itu adalah perbuatan dunia, yasiru min a'mal akhirat, jadilah perbuatan itu perbuatan amalan akhirat bihusni niat, dengan sebab bagus niat. Makanya hadis al-a'malu binniyat cakupannya cukup banyak, sehingga perputaran sunnah itu terletak pada hadis al-a'malu binniyat. Maka hadis yang pertama dalam kitab Matan Arba'in yang berjilidnya, pekan karena yang adalah salah satu perputaran sunnah. Berarti dalam sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW, maka yang paling penting di antaranya adalah hadis al-a'malu binniyat. Sehingga terkadang hadis-hadis yang lain rujukannya ataupun kaitannya dengan al-a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, perputaran sunnah yang kedua pada hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang itulah meninggalkan barang yang tidak penting baginya. Makanya hadis yaitu sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang itulah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya di akhirat. Jadi intinya baru kira katanya orang yang bagus Islamnya, baru kira katanya berarti orang yang god Islam, nyebut katanya yo masa udip dalam dunia, dan tinggalkan berarti perbuatan-perbuatan yang kira-kira tidak bermanfaat untuk akhirat. Hanya bermanfaat untuk akhirat. Makanya
hari ini kita itu tinggal berfikir apakah perbuatan yang kita lakukan bermanfaat untuk kita di akhirat ataupun tidak. Kalau tidak, maka tinggalkan. Ya, al-fikru qabla ribahan wan nadmu ba'da khusran. Fikir-fikir dahulu sebelum pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Makanya kalau mau Islam kita itu bagus, tinggalkan barang yang tidak penting. Jangan lakukan. Jadi makanya sebelum berbuat, sebelum berkata, fikir-fikir dahulu. Sebelum kita berbuat, fikirlah. Begitu juga sebelum kita berkata, maka fikir-fikir dahulu apa yang kita katakan. Apakah itu baik ataupun tidak. Sehingga kalau tidak baik, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyakul khairan, maka hendak berkata yang baik, aw liyasmut, ataupun hendak kalau tidak mampu berkata yang bermanfaat, maka hendaklah diam. Dua buah hadis. Makanya bertinggal hadisnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pan hadis. Sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang itulah meninggalkan perkara yang tidak penting baginya untuk akhirat. Dan juga hadis ini adalah hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kode jumnya di kedihanan kode. Berarti hadis riwayat Tirmizi. Kan yang ia bagi ju yang ju yang benar. Baik dalam ia nak buat apa tu? Kan sira mentang bagi ia sira. Yang lain simak ju. Hai. Sira mentang bagi ia yang lain berenah. Buat juga biasa. Dan hadis selanjutnya al-halalu bainon wal haramu bainon. Yang bermula yang halal itu jelas, wal haram dan bermula yang haram itu jelas. Berarti hadis yang menjadi juga perputaran hadis-hadis yang lain itulah hadis al-halalu bainon wal haramu bainon. Jadi yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Mana jelas? Itulah perkara-perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah. Salah satunya uhilla lakum yang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang salah apa? Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan olehmu min tayyibah, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, barang yang telah kami rezekikan, yang telah kami beri. Maka intinya niat yang halal jelas. Berarti tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena memang sudah handi tak makan. Yang halal jelas, berarti jit tak makan, jit tak pajuh, jit tak cok. Pakon, karena memang kalau nak patokan yang halal. Kemudian wal haramu bainon, yang haram juga jelas. Mana yang haram? Salah satunya hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khizir. Diharamkan kepada kita untuk bangkai, makan bangkai dan darah dan babi dan lain sebagainya. Jadi perkara-perkara yang diharamkan juga sudah jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Sedangkan barang di antara keduanya ini tasyabuh, serupa. Jadi yang tidak ada secara syarih, secara jelas itu haram ataupun itu halal, maka kembali dia itu kepada syubhat. Makanya untuk barang yang syubhat lebih baik kita meninggalkannya. Untuk statusnya ataupun hukumnya adalah perkara yang syubhat, hukumnya makruh. Untuk lebih selamat maka tinggalkanlah, yaitu perkara yang syubhat. Makanya sambungan hadisnya al-halalu bainan wal haramu bainan wa ma bainahuma mutasyabihat. Sepeng. Lebih 50 lebih.
perbetik mana belum. Nyangka kan? Yang ingat nyo puji hafal yo. Hadis perputaran sunnah puji hafal karena penting. Berarti segala sesuatu tak kembalikan kepada pembawa hadisnya. Kemudian hadis yang ketiga. Keempat, innallaha taibun la yaqbalu illa taiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa taiban. Tidak menerima ianya Allah kecuali yang baik. Jadi Allah Ta'ala taibun, baik. Maka Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maka persembahan kita pada hari ini yang tidak baik, Allah Ta'ala tidak menerimanya. Termasuk kita itu makan makanan yang haram, riba. Maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha baik, taibun. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Makanya yang Allah terima adalah sesuatu yang baik daripada hambanya. Sedangkan perkara yang tidak baik, maka tidak diterima oleh Allah. Makanya innallaha taibun la yaqbalu illa taiban. Makanya menyangkut dengan doa juga seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, kenapa doa kita tidak mustajabah? Karena kita tidak baik. Karena tidak baik. Karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maka persembahan kita tidak baik, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya. Dan hadis akhrajahu Muslim. Ketakrid hadis tersebut, keluarkan hadis tersebut oleh Imam Muslim. Intinya Allah Ta'ala maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Nyan tiratakeun ikrafai kira-kira. Yang betul. Mia degedi ta YouTube kita ke ban. Je kira-kira. Wa fi lafdhin anhu, dan sabit pada lafaz daripadanya Abu Daud, yakfil insana lidinihi arba'atun, memadalah akan manusia bagi agamanya manusia oleh 4 hadis. Oleh 4 hadis. Jadi ada lafaz yang lain juga daripada Abu Daud, bukan perputaran sunnah pada 4 hadis, tetapi memadalah untuk manusia, untuk agamanya 4 hadis. Berarti seorang manusia, seorang insan, untuk agamanya itu memada untuk 4 hadis. Memada ada 4 hadis. Kemudian menyebutkan 4 hadis tersebut, itulah al-a'malu binniyah, segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagian dari barang yang tidak penting baginya. Kemudian al-halalu bainan wal haramu bainan, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Kemudian hadis innallaha taibun la yaqbalu taiba, itu hadis yang keempat. Maka wa zakara badal akhir, dan menyebut ianya Abu Daud akan ganti yang akhir. Taibun la yaqbalu illa taiban, diganti dengan hadis la yakunul mu'minu, tidak adalah orang yang beriman, mukminan itu beriman, hatta yarda li akhihi, sehingga ridha ia bagi saudaranya, akan barang yarda li nafsi, akan barang yang ridha ia untuk dirinya. Jadi pada lafaz yang lain Abu Daud menyebutkan dengan kata-kata yakfil insana lidini arba'atu hadisa, memadalah kepada manusia bagi agamanya 4 hadis. Kemudian menyebut hadis 4 itu. Cuma pada hadis yang terakhir yang telah disebutkan itu diganti dengan hadis la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhi ma yarda li nafsi. Bukanlah orang yang beriman dia itu orang yang beriman sehingga baru dikatakan orang yang beriman dia itu ridha bagi saudaranya apa saja yang ridha untuk dirinya. Makanya kalau kita hari ini tidak ridha untuk saudara kita apa saja yang kita ridha bagi diri kita, maka kita itu walaupun orang yang beriman, maka kata Rasulullah belum dikategori orang yang beriman. Maka di sini la yakunul mu'minu mu'minan, tidak adalah orang yang beriman itu beriman. Berarti tidak dikatakan seseorang itu beriman, melainkan dia itu ridha untuk saudaranya apa saja yang ridha untuk dirinya. Kira-kira barang kesayangan kita ridhahan berarti tajak gugup.
Berarti kalau hang, kita itu belum dikatakan orang yang beriman. Sempurna. Makanya apa yang paling kita sayang, maka kita mesti rida. Hal itu juga untuk orang. Kalau tidak, maka kita belum kategori orang yang beriman. Lebih-lebih sudah diminta. Sudah diminta. Jadi kesayangan kita diminta sama orang lain, kalau kita rida, maka orang yang beriman. Kan kenan Haidur Haji. Kupu kenan. Intinya tidak dikatakan orang yang beriman sehingga baru dikatakan dia orang yang beriman. Rida untuk saudaranya apa saja yang rida untuk dirinya. Jadi sesuatu yang paling dia sukai, sesuatu yang paling dia cinta, tidak ingin lepas darinya, maka dia itu rida untuk saudaranya, maka itulah orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Istilahnya lebih mementingkan orang lain ataupun saudaranya yang membutuhkan, walaupun sebenarnya dia sangat sayang kepada benda tersebut. Kan nyokan cewek Haidur Haji nyo. Di sesuatu hal yang lain. Yang kaya dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kitab Bidayah wa Nihayah. Murakil Budia. Pupih fikir panjang. Beda tu? Baca tak beda. Baca beda. Intinya kita itu mesti rida bagi saudara kita apa saja yang kita rida untuk diri kita sendiri. Kan? Wa anhu aydan, dan daripadanya Abu Dawud aydan pula, al-fiqhu yadurru ala khamsati ahadis. Bermula fiqah itu berputar-putar, ya fiqah ala khamsati ahadis, di atas 5 segala hadis. Jadi juga daripada Abu Dawud, fiqah itu berputar di atas 5 hadis. Hukum-hukum fiqah berputar pada 5 hukum-hukum fiqah berputar pada 5 hadis. Hukum-hukum fiqah berputar pada 5 hadis. Hadis yang pertama, al-a'malu bin niat. Bermula segala perbuatan itu dengan niat. Dan hadis yang kedua, al-halalu bainon wal haramu bainon. Yang halal itu jelas, maka kita ambil. Yang haram itu juga sudah jelas, maka kita tinggalkan. Yang berada di antara kedua, yang antara halal dengan haram, maka itu tasyabuh ataupun syubhat. Kemudian yang ketiga, hadis la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Tidak jenis kemudaratan wa la dirara, dan tidak memudaratkan orang lain. Berarti tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Jadi patokan fikah ataupun kembali hukum fikah kepada 5 hadis ini. Jadi patokan hukum fikah kembali kepada 5 hadis ini. Maka salah satunya adalah la darara wa la dirara. Berarti Rasulullah tidak menganjurkan untuk kita itu tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Maka hukumnya haram. Memudaratkan diri sendiri hukumnya haram. Bunuh diri hukumnya haram karena itu memudaratkan. Sesuai dengan ayat wala tulqu fi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Hadisnya la darara wa la dirara. Kita itu tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Makanya sesuatu yang dapat memudaratkan diri sendiri tidak boleh dilakukan. Seperti terjun dari pohon kelapa. Ayo kan? Itu tidak boleh. Kenapa? Memudaratkan diri sendiri.
Kemudian mudaratkan orang lain juga tidak boleh. Menolong orang lain kalau misalnya diyakinkan kita itu akan mencelakakan diri sendiri juga tidak dianjurkan, karena diperintahkan untuk memeliharanya nyawa. Makanya dalam hal ini termasuk memudaratkan orang lain adalah melakukan sesuatu yang berefek kefatalan kepada orang lain. Ya, benar. Fikir juga. Fikir juga. Futa yang memudaratkan orang lain. Ya. Water derek dia orang fuak derek ya. Dah boleh nak urus tepeng. Derek. Benar. Kalau seandainya dapat memudaratkan orang lain maka hukumnya haram. Kan? Kamu kalau jangan ingat lah. Nyokol pegahnya hadis, hadis. Dan hadis, ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bermula barang yang aku larang akan kamu anhu daripada yang barang fantahu, maka larang olehmu. Wa ma amartukum, dan bermula barang yang aku perintahkan akan kamu bi dengannya barang, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangkan olehmu, lakukan olehmu minhu daripada yang barang mastata'tum, akan barang yang kamu akan barang yang kamu mampu, akan barang yang kamu mampu. Kan? Kah belum? Kah. Jadi termasuk hadis tempat perputaran fiqah adalah hadis kata Rasulullah, barang yang aku larang maka larang olehmu, jauhi olehmu, jangan lakukan. Jadi perkara yang dilarang oleh Rasulullah maka jangan kita lakukan, jauhi. Begitu juga ma amartukum bihi, apa saja yang diperintahkan aku perintahkan akan kamu kata Rasulullah, fa'tu minhu, maka lakukan. Mastata'tum, barang yang kamu mampu, berarti sekedar kemampuan. Berarti lakukan semampunya kita. Semampunya kita. Makanya Allah Ta'ala menginginkan kita kemudahan. Allah tidak menginginkan kita kesukaan. Wallahu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Kaya? Kamu kalau nyamban hai tungku nyan ban. Pak bobo. Nya bobo. Al-amalu binniat satu. Al-halalu bainon wal hamul bainon. Dua. La darara wa la dara. La. Ma nahaitukum anu fandau. Put. Wa ma amartukum bi fatu minum mazatatum. Limong. Nyan nyamban. Nyanban. Kenapa bisa ini, bisa 4. Ya, ada tanda kurungnya. Ya, masalahnya kenapa 4? Sedangkan disebut 5. Nyamban. Makan. Berartinya ganggap limang berarti ya. Benar. Fiqih berputar-putar di atas 5 segala hadis. Berarti mana haitukumnya kira 2 ya. Yana haitim 1 2 lepet. 5 matian kira 2 nya. Mungkin dari riwayat terasi mungkin. Dari riwayat terasi berarti mana haitukum
anhu fantahu, mungkin sebuah hadis dari riwayat mana mungkin. Karena di sini juga ada koma di sini. Berarti juga ada riwayat yang dikumpulkan kedua-duanya. Kan? Wa qala Darul Qutni, dan berkata oleh Darul Qutni, usulul ahadis arba'atun, bermula pondasi segala hadis itu empat. Bermula pondasi segala hadis itu empat. Ya, pondasi segala hadis itu empat. Mana empat? Al-amalu binniyat. Bermula segala perbuatan itu dengan niat. Ini pendapat Darul Qutni. Jadi pendapat Darul Qutni, pondasi hadis itu ada empat. Yang pertama, pondasi hadis adalah hadis al-a'malu binniyat. Bermula segala perbuatan itu dengan niat. Kemudian yang kedua, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Walaupun sama-sama hanya lain pendapat, lain urunkeun. Sebahagian daripada kebagusan Islam seseorang itu meninggalkannya seorang ma la ya'ni, akan barang yang tidak penting, yang barang akannya. Kemudian hadis al-halalu bainan wal haramu bainan. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian izhad, zuhud olehmu fi dunia, pada dunia, yuhibbukallah. Niscaya mencinta akan engkau oleh Allah. Semoga mencintai akan engkau oleh Allah. Jadi yang bedanya menurut Darul Qutni adalah ditambah hadis. Itulah hadis yang keempat, izhad fi dunia, zuhud olehmu pada dunia. Kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk zuhud kepada dunia. Makna zuhud kepada dunia, kita itu tidak terlena dengan kemegahan dunia. Kita menjauhi dunia, menjaga diri daripada dunia. Apa makna dunia? Segala sesuatu, perkara-perkara, perbuatan dan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat, maka semuanya itu dunia. Adapun perbuatan-perbuatan kita di dunia yang kira-kira bermanfaat untuk akhirat, maka itu perbuatan akhirat. Yang diperintahkanlah izhad fi dunia. Kita itu mesti zuhud pada dunia. Intinya kita itu tidak boleh terlena dan cinta kepada dunia. Sebagaimana kata Allah, ukhruj qalbaka wa nafsaka minad dunia. Keluarlah daripada hati engkau dan diri engkau minad dunia, daripada dunia. Jadi perintahkan oleh Allah agar kita itu tidak mencintai dunia. Kenapa? Kenapa? Karena fa inni, karena sesungguhnya aku la ajma'u bainal hubbi wa hubbad dunia. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan untuk ukhruj hubbad dunia. Keluar olehmu akan cinta dunia, fi qalbika wa nafsika, pada hati engkau dan diri engkau. Fa inni, karena sesungguhnya aku la ajma'u, tidak aku kumpulkan hubbi, akan cinta kepadaku, wa hubbad dunia, dan akan cinta kepada dunia, fi qalbi wahidin, dalam hati yang satu. Makanya kata Allah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka kita itu tidak lagi cinta kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia, maka tidak lagi cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan dalam hati yang satu dua cinta. Allah Ta'ala tidak mengumpulkan dalam hati yang satu dua cinta kepada Allah sekaligus cinta kepada dunia. No, itu tidak. Bagaimana juga kalau kita itu sudah cinta kepada Allah, maka kita itu tidak lagi cinta kepada dunia. Yang namun dunia itu akan cinta kepada kita. Tapi kalau kita cinta kepada dunia, maka tidak ada lagi cinta kepada Allah. Bahkan Allah murka kepada orang yang cinta dunia. Kah gedung? Mereka update gedung. Kah?
Makanya perintah Rasulullah, izhad fid dunia, zuhud olehmu pada dunia, yuhibbukallah, semoga mencintai akan engkau oleh Allah. Makanya kalau kita itu sudah zuhud, sudah jauh daripada dunia, maka kita itu akan mendapat kecintaan Allah. Berarti ada hadis yang lain daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi. Qala berkata ianya Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, atan Nabi, datanglah Nabi, datang akan Nabi SAW rajulun, oleh seorang laki-laki. Jadi ada datang seorang laki-laki kepada Nabi. Kemudian faqala, berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dallani alal amal, tunjukkan olehmu di atas suatu amalan, iza ana amaltu, yang apabila bermula aku itu aku amalkan akannya amalan, ahabbani Allah, mencintai akan daku oleh Allah, wa ahabbani annas, dan mencinta akan daku oleh manusia. Ni amalkan ini. Kalau kita perlu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan amalan itu, maka Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Makanya kemudian Rasulullah menjawab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhud olehmu pada dunia, yuhibbukallah, niscaya mencinta akan engkau oleh Allah. Wadhad fima fi aidin nas, dan zuhud olehmu pada barang yang ada ia pada tangan-tangan manusia, yuhibbuka, niscaya mencintai oleh mereka itu manusia akan engkau. Jadi amalan yang diajarkan Rasulullah agar Allah cinta kepada kita dan manusia kepada kita adalah yang pertama, kita zuhud kepada dunia, maka akan mendapatkan cinta Allah. Dan juga kita itu zuhud pada segala sesuatu yang ada pada tangan manusia. Intinya kita tidak berharap pada manusia, maka manusia akan cinta kepada kita. Kalau kita tidak berharap, maka salah satunya adalah kekayaan yang ada pada orang lain, maka kita tidak perlu terlena dengan sesuatu yang ada pada orang lain, lebih-lebih dalam hal kekayaan. Lebih-lebih dalam hal kekayaan. Man ajalla ghaniyan ya ajli ghinahu faqad dhahaba sulusadini. Barang siapa yang memuliakan orang kaya karena kayanya, maka sungguh telah hilanglah 2/3 agamanya. Makanya kalau seandainya kita tidak terlena dengan hal itu, maka mereka akan datang sendiri untuk mengantarkannya untuk kita. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ja'alni mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang beriman, mahbuban indaka, yang dicintakan di sisimu, wa indan nasi jami'ah, dan di sisi manusia semuanya, dan di sisi manusia semuanya. Nyan doa. Nyan doa untuk galak lego, kan untuk cewek kaya, untuk cewek. Ini untuk hal kebaikan. Kaya na? Yang hadis yang lain. Teman nakun Albani yang bahadinya. Wa qala Albani fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Nakun Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sahih. Berarti hadis sahih balik Albani. Kan? Tu Albani buat sahih hadisnya. Ya, Albani kena jalur perbuatan gak nyan apa? Kena ulama Wahabi kan? Syekh Albani. Tapi ini termasuk yang sahih hadisnya. Hadisnya. Mam juga yang kau sahih man lain apa fikir. Biasa agaknya tetapnya. Wa qala Albani dhaifun jiddan. Biasa kan? Yang hana sahih perlu kan? Bahkan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah lokun.
Juzuk 2 nombor letter 22. Sahih ke kan? Kaya? Bayang sebab. Pelek punya ketaknya nombor berapa kan? Nomor 7 ada. Nyo putih tinggal likat putih ke? Tengok ke? Kau bisa? Dia kau jadi nak kena? Ha? Tengok bak dia bersama bagah. Kau di mana? Kepujian. Muka di mah ujian. Kahana mana yang buka di mah ujian. Kalau pengalaman yang bagian seperti yang nak mana ke yang hana kenang benar. Yang kak kenang pada perempuan minta mana alam. Ha? Tapi long puah merasa. Buka di mah sebab puah, pekan puah karena hana awai. Hana kenawai. Tebut. Makanya ukarat habis. Ada ketuk kena lokal beri beran. Nah, penting kan, tapi gimana kan? Karena pengulangan ni kan beda betul tak guys. Menurut lamanya menurut lamaji mudih. Jadi karena beda-beda lagi yo. Kadang-kadang bosan kah? Apa haji bosan mana je bosan? Ha? Tapi kalau begah di lika kah? Nyo benang tulis no nyo berarti bukan singkan dengan baju kena awal lika ikatkan tali pinggang berarti. Telusuri. Berat nak buat. Yamban. Allah Rabbi la ilaha illallah. Nyolong di irma dia.